Assalamualaikum, kembali dengan saya Tama dalam Segurat Misteri. Episode kali ini, Segurat Misteri akan membahas kejadian yang sangat menggemparkan pada tahun 2018 yang lalu, di mana sejumlah narapidana memberontak dan mengambil alih markas komando Korps Brigade Mobil atau biasa disingkat Makobrimob yang ada di Kelapa II, Depok. Kerusuhan yang terjadi di Makobrimob Kelapa II Depok merupakan salah satu kejadian kelam yang dialami oleh institusi Polri. Bagaimana tidak, sebuah markas institusi penegak hukum di Indonesia bisa dikuasai oleh narapidana dengan waktu yang terbilang cukup cepat. Kejadian itu pun menjadi sorotan dari berbagai sudut pandang, bahkan ada sebuah film yang mengangkat kisah di balik tragedi kerusuhan di Makobrimob Kelapa II, tepatnya di sel tahanan teroris tahun 2018 silam. Film tersebut berjudul Sayap-Sayap Patah. Tragedi ini terjadi tepatnya pada hari Selasa 8 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 malam. Kejadian itu berawal dari salah seorang narapidana teroris yang mendapatkan kiriman makanan dari pihak keluarga. Sesuai dengan ketentuan yang sudah seharusnya dilaksanakan, makanan tersebut harus diperiksa lebih dulu oleh petugas karena dikhawatirkan berisi benda-benda selundupan yang nantinya digunakan oleh para narapidana untuk hal-hal yang tidak benar, yang dapat merugikan pihak-pihak lain. Melihat makanan dari keluarganya diperiksa, narapidana itu bukannya mengikuti prosedur yang berlaku, tapi ia malah tidak terima dan marah kepada petugas jika harus dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, terjadilah perdebatan sengit antara petugas kepolisian dengan narapidana yang bersangkutan. Hal lainnya juga dipicu oleh keinginan narapidana untuk bertemu dengan Aman Abdurrahman alias Oman, terdakwa kasus bom Tamrin. Siapa sangka, petugas kepolisian yang sedang berjaga di sekitar rutan itu pun menjadi sasaran para narapidana yang marah. Senjata petugas yang digunakan untuk berjaga pun berhasil diambil alih oleh narapidana dan menyandra 9 polisi. Kejadian itu pun dibenarkan oleh Brigjen Polisi M. Iqbal selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri pada saat itu. Lalu, pada hari Rabu 9 Mei 2018 dini hari, aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat di sekitar Makobrimob dengan memasang kawat berduri. Akses jalan yang ada di depan Makobrimob pun ditutup sementara. Personil Brimob dikerahkan untuk berjaga di sepanjang jalan tersebut. Narapidana teroris terus melakukan kerusuhan di dalam Makobrimob hingga akhirnya mereka berhasil menguasainya pada Rabu tengah malam. Polisi yang berada di sana pun tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka memiliki sandera. Mereka hanya bisa berjaga di luar gedung. Beberapa anggota kepolisian yang dijadikan sandera pun akhirnya berhasil dievakuasi. 4 orang dari 9 sandera dievakuasi dengan kondisi hidup disertai beberapa luka. Salah satu yang selamat dari penyanderaan itu sekaligus yang dievakuasi terakhir, yaitu Bribka Iwan Sarjana. Pembebasan tersebut merupakan hasil negosiasi dengan pihak narapidana yang meminta imbalan sejumlah makanan. Bribka Iwan Sarjana dievakuasi dengan selamat dengan luka lebam di beberapa bagian tubuh karena dianiaya oleh para narapidana. Sedangkan korban yang meninggal berjumlah 6 orang, 5 dari anggota kepolisian, sedangkan 1 orang dari kalangan narapidana. Narapidana yang meninggal dunia diketahui bernama Beni Samsutresno, sedangkan 5 polisi yang meninggal dunia, yaitu ada Bribda Wahyu Catur Pamungkas, Bribda Syukron Fadli, Ibda Rospuji, Bribka Deni, dan Bribtu Fandi. Kelima anggota kepolisian itu ditemukan meninggal dunia dengan luka sayatan yang memenuhi tubuhnya dan juga sayatan di leher. Akhirnya, pada Kamis dini hari, tepatnya pukul 2:18, satu unit mobil Barakuda masuk ke dalam Makobrimob
untuk mengambil alih rutan. Sebelum melakukan penyerbuan itu, pihak kepolisian lebih dulu memberikan ultimatum kepada para tahanan agar menyerahkan diri. Lalu, ada sekitar 145 tahanan yang menyerahkan diri, sementara ada 10 orang lain yang sempat melawan. Namun, setelah beberapa saat, 10 tahanan itu pun akhirnya menyerahkan diri juga. Peristiwa itu berlangsung cukup lama, sekitar 39 jam, hingga akhirnya pihak kepolisian berhasil menguasai kembali Makobrimob Kelapa II Depok. Dan pukul 7:25 pagi, terdengar bunyi ledakan keras dan suara tembakan dari dalam Makobrimob Kelapa II. Hal itu dilakukan sebagai tanda sterilisasi untuk memastikan operasi pengambil alihan sudah berakhir. Setelah kejadian itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman mati kepada 6 terdakwa teroris, pelaku penyerangan Makobrimob di Kelapa II Depok, Jawa Barat pada 2018 lalu. Vonis tersebut dibacakan hakim pada 21 April 2021. Putusan hukuman mati itu telah diterima oleh para terdakwa dan tidak menyatakan banding. Keenam terdakwa yang divonis mati itu diantaranya Anang Rahman, Suparman alias Mahir, Syawaludin Pakpahan, Suyanto alias Abu Izza, Handoko alias Abu Bukhori, Wawan Kurniawan. Menurut saksi yang menyaksikan peristiwa 39 jam yang berdarah itu, ia menyebutkan tidak semua orang yang menjadi anggota teroris memiliki pemahaman yang sama. Ada di antara mereka yang hanya ikut-ikutan dan juga hanya karena terpaksa. Terkadang, setelah melakukan kejahatan itu, beberapa dari mereka juga bergelut dengan hati nuraninya sendiri atas perbuatannya. Sekian episode Segurat Misteri kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.